Halo Binusian, selamat datang kembali di Bionik, Binus Online Interactive Channel. Tahukah kamu bahwa data dan jaringan tersebut rentan terhadap serangan? Di era digital ini, data menjadi aset yang sangat berharga. Kita menyimpan data penting di database dan mengaksesnya melalui jaringan wireless. Kehilangan atau kerusakan data ini dapat menyebabkan kerugian finansial, reputasi yang buruk, dan bahkan pelanggaran hukum. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita simak video berikut ini. Saya Tommy Kurniawan, anggota DPR RI Komisi 6. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa di Indonesia ini terdapat 64 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ke-64 juta UMKM tersebut belum terdata dengan baik di e-commerce maupun di pemesanan makanan secara online. Salah satu cita-cita saya adalah mengimplementasikan sebuah single data system yang baik, tentunya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Saya sebagai anggota DPR dan juga seorang pengusaha, saat ini saya sedang membuat startup yang berkaitan dengan UMKM dan juga makanan. Semangat ini memberdayakan dan juga membina masyarakat luas ini sesuai dengan hal yang dijunjung tinggi oleh BINUS sebagai lembaga pendidikan. Nah, tentunya saya juga berharap dapat berkontribusi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi UMKM di Indonesia. Keleluasaan dalam mengatur waktu itulah menjadi alasan utama saya kenapa saya memilih BINUS Online Learning. Di tengah kesibukan saya sebagai anggota DPR, saya tetap masih bisa mengikuti pelajaran dan juga mengerjakan tugas-tugas kuliah. Saya juga nggak mengorbankan waktu saya bersama dengan keluarga. Ilmu yang saya miliki itu juga memungkinkan saya bisa memberikan inovasi, memberikan ide-ide yang baik, tentunya yang berguna bagi masyarakat luas. Dalam ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan ini, saya semakin antusias dan juga saya percaya diri bahwa saya dapat membantu UMKM yang ada di Indonesia. Ketika implementasi single data system itu terjadi, maka di saat kondisi seperti ini, mereka UMKM akan mendapatkan bantuan secara efektif dan juga tepat sasaran. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Arif Agus Mandani. Pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai keamanan database. Keamanan merupakan suatu proteksi terhadap pengusakan data dan pemakaian data oleh pemakai yang tidak mempunyai kewenangan. Sistem yang aman memastikan kerahasiaan data terdapat di dalamnya. Beberapa aspek keamanan yaitu membatasi akses di dalam dan servis, melakukan autentikasi pada user, dan terakhir ada monitoring aktivitas yang mungkin mencurigakan ya, ataupun yang tidak mencurigakan. Keamanan database dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah pencurian dan penipuan. Pencurian dan penipuan database tidak hanya mempengaruhi lingkungan database, tetapi juga seluruh perusahaan, organisasi, ataupun individu. Nah, keadaan ini dilakukan oleh seseorang atau kelompokan ya, di mana mereka ingin melakukan pencurian data atau manipulasi data, seperti misalnya saldo rekening yang diambil, transaksi yang tidak valid, atau bentuk-bentuk lainnya. Untuk itu, fokus harus dilakukan pada kekuatan sistem agar menghindari akses oleh orang yang tidak memiliki kewenangan. Yang kedua adalah hilangnya kerahasiaan dan privasi. Suatu data dapat memiliki nilai kerahasiaan karena data tersebut merupakan sumber daya yang strategis pada perusahaan atau individu.
Maka pada kasus ini data tersebut harus diamankan dengan memberikan hak akses pada orang-orang tertentu. Yang ketiga adalah hilangnya integritas. Ini berkaitan dengan akurasi dan kebenaran data dalam database, seperti data korup misalnya. Nah, kalau data korup berarti kan kita tidak bisa mengakses atau melihat isi data tersebut. Nah, ini apalagi kalau datanya itu penting, nah ini menjadi bahaya, ya kan? Nah, ini menjadi hal yang serius ya datanya. Yang keempat adalah hilangnya ketersediaan. Hilangnya ketersediaan berarti data, sistem, ataupun keduanya tidak dapat diakses. Baik, misalnya servisnya bisa mati, atau tidak bisa diakses websitenya, dan lain-lain. Nah, ini bisa mengakibatkan kalau untuk perusahaannya, itu bahaya sekali. Apalagi kalau perusahaan e-commerce misalnya. Nah, itu bisa bahaya kan. Perusahaan jasa, dan lain-lain itu sangat bahaya sekali. Nah, saat ini perusahaan yang membutuhkan, misalnya, kan perlu kesediaan namanya mereka aktif dalam 1x24 jam, setiap hari lah harus aktif. Nah, itu jadikan satu komoditi, harus bagaimana menjaga layanan terhadap konsumen seperti itu. Ancaman terhadap database ya, nah, secara garis besar dapat dilakukan sebagai berikut. Misalnya pertama, keamanan server. Nah, ini kita harus melakukan namanya pengamanan server. Nah, Moodblake Weightman ini adalah suatu sistem keamanan yang sangat penting, harus direncanakan secara hati-hati. Jadi pada dasarnya adalah kita dapat mengakses apa yang kita tidak terlihat atau apa yang kita inginkan dalam database server kita. Tapi kita bisa melakukan monitoring terhadap koneksi yang tidak dikenali atau tidak diizinkan. Nah, yang kedua adalah kita mempercayai IP address yang akan kita gunakan. Setiap server harus dapat mengkonfigurasi alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya. Jadi kita perlu namanya melist IP address berapa saja yang perlu diizinkan untuk mengakses server kita. Nah, jika server melayani suatu web server, maka hanya alamat servernya aja yang boleh dibuka, misalnya seperti itu. Nah, sangat perlu diperhatikan bahwa jangan pernah menggabungkan server database web dengan server database yang lainnya. Jadi, usahakanlah terpisah dan itu bikin isolasi tersendiri. Karena ini bisa berdampak buruk baik koneksi ataupun hal yang tidak inginkan lainnya. Yang ketiga adalah koneksi database. Nah, semakin banyaknya aplikasi yang dinamis, yang mungkin kita tergoda ya, kadang-kadang namanya seorang programmer mencoba aplikasi macam-macam hingga mungkin dianggapnya lebih bisa mengamankan, tapi juga harus hati-hati bahwa aplikasi ini kita harus telisik lebih jauh apakah memang aman apa tidak. Sehingga nanti kalau memang aman kita bisa lakukan sebagai tambahan keamanan, baik membatasi untuk keamanan database dan lain-lain seperti itu. Yang keempat adalah bagaimana kita melakukan kontrol akses table. Nah, ini paling penting ya teman-teman, kalau kita udah melakukan keamanan server, koneksinya, table-nya juga harus diamankan. Nah, makanya kalau kalian mungkin pernah nyoba untuk MySQL, kamu untuk PHP MyAdmin misalnya, itu kan ada UI-nya, itu pasti kita lihat database ini bisa diakses oleh siapa, table apa saja yang bisa diakses, dan fungsinya dan dia bisa melakukan apa saja terhadap table tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh dari pemetaan atau gambar dari bagaimana kita melakukan keamanan database. Tingkatan pada keamanan database kita perlu perhatikan juga. Nah, ada beberapa tingkatan yang kita bisa jadi rekomendasi ya. Yang pertama adalah keamanan fisikal, ya, terkait lokasi di mana tempat ini berada. Yang kedua manusia, ya, siapa yang menggunakannya. Ketiga sistem operasi yang aplikasi yang digunakan. Semua kita menggunakan Windows atau Linux ataupun Mac, nah kita harus tahu masing-masing ya kan kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat adalah sistem database. Nah, database ini kita menggunakan apa? Database yang struktur ataupun tidak struktur. Nah, kita harus pahami juga. Nah, paling penting dalam keamanan dalam data adalah kita melakukan pengamanan otorisasi. Khususnya pengenaan bagaimana otorisasi terbentuk sehingga hanya orang-orang yang tertentu yang boleh mengakses. Ya. Demikian akhir dari video mengenai keamanan database. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hai, nama aku Ruseli Hartawan, salah satu mahasiswa BINUS Online Learning. Kegiatan aku sekarang ini sebagai atlet bulu tangkis.
Aku memulai karir bulu tangkis aku sejak umur 5 tahun. Awalnya aku diajak papa untuk bermain di RT/RW dan dimasukin ke klub hingga sekarang. Bulu tangkis telah membawaku ke berbagai kesempatan dan mempertemukanku dengan banyak orang. Aku bergabung di Binus Online Learning ini di jurusan Bisnis Manajemen. Di tengah kesibukan aku sebagai seorang atlet, aku berkeinginan untuk berkuliah. Mendapatkan pendidikan formal adalah salah satu rencana aku untuk membantu bisnis keluarga. Pada saat itu, aku diperkenalkan temanku ke Binus Online Learning. Katanya aku dapat berkuliah tanpa mengganggu jam latihan aku. Dan benar saja, berkuliah di Binus Online Learning sangat membantu orang-orang seperti aku. Awalnya memang membutuhkan adaptasi, tetapi secara berjalannya waktu, aku mulai menikmati proses belajarnya. Sekarang, waktu luangku bisa kugunakan untuk mengembangkan diri. Walaupun online, tapi aku merasakan prosesnya begitu efektif. Mulai dari tugas, presentasi, dan FGD tetap rutin aku lakukan. Ditambah video penjelasan materi yang dapat aku akses berulang-ulang agar aku lebih mengerti. Hal lainnya yang menarik dari Binus Online Learning ini, karena bersifat online, aku jadi mempunyai teman dari berbagai macam latar belakang yang beragam. Itu jadi nilai tambah buat aku. Aku sendiri yakin semakin banyak wawasan yang aku punya, semakin banyak manfaat yang bisa aku beri. Bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu, aku mengajak teman-teman sekalian di luar sana untuk bergabung di Binus Online Learning, khususnya untuk teman-teman yang punya kesibukan seperti saya. Saya yakin masih banyak teman-teman yang bingung untuk memilih tempat berkuliah. Binus Online Learning benar-benar dirancang sedemikian rupa, agar tetap menjanjikan pendidikan berkualitas meskipun dengan pengajaran online. Sebagai top perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia, Binus Online Learning pasti memberikan yang terbaik untuk para peserta didiknya dengan berbagai program-programnya. Kini saatnya kalian untuk bergabung. Rasakan pengalaman kuliah fleksibel dan bersiap untuk menjadi lulusan berkualitas. Jaringan wireless menawarkan banyak manfaat seperti mobilitas dan fleksibilitas. Namun, jaringan wireless juga lebih rentan terhadap serangan dibandingkan dengan jaringan kabel. Serangan terhadap jaringan wireless tersebut dapat mengakibatkan kehilangan atau kerusakan database yang Anda punya. Yuk kita simak video penjelasan selanjutnya. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Arif Agus Sumandani. Pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai keamanan jaringan wireless. Faktor kunci yang berkontribusi terhadap risiko keamanan yang lebih tinggi dari jaringan nirkabel dibandingkan dengan jaringan kabel adalah misalnya saluran channelnya ya. Jadi kalau kalian tahu, kabel itu lebih fix ya, karena ada wujudnya. Sedangkan wireless tidak. Nah, karena dia memerlukan namanya saluran, namanya channel. Nah, kalau nama channel berarti hubungan dengan nama contoh SSID-nya kalian, namanya siapa, dan lain-lain. Terus mobilitasnya, kalau dengan nirkabel itu kan kita jumlahnya fix ya, satu kabel untuk satu komputer atau satu PC. Sedangkan wireless, satu device wireless untuk banyak device. Nah, itu bentuknya adalah bentuk frekuensi atau jaringan tidak berwujud seperti itu. Nah, sumber daya. Untuk jaringan nirkabel mungkin kalau untuk tablet tidak mungkin ya, untuk handphone juga tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada colokannya. Tapi kalau dengan kabel, dengan wireless, apa saja bisa diakses selama bisa menangkap frekuensinya seperti itu. Itu ada sedikit yang membedakan antara penggunaan wireless dengan jaringan kabel. Nah, sehingga keamanan wireless menjadi lebih tinggi dari penggunaan dari nirkabel seperti itu. Nah, ancaman keamanan terhadap jaringan kabel apa saja? Nah, ada beberapa hal yang saya tangkap. Pertama adalah kayak accidental association, malicious, ya ad hoc network, contradictional network, terus ada namanya MAC spoofing, terus ada lagi namanya man in the middle attack, DDoS lagi, ya kan, terus ada network injection. Nah, ini beberapa ancaman yang saya tangkap dari beberapa sumber. Tindakan apa yang kita bisa lakukan dalam keamanan nirkabel?
Ya, kita bisa mengelompokkan dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah kita mengamankan namanya transmisinya. Nah, ancaman utama dalam transmisinya adalah kita dapat melakukan penyadapan, terusnya mengubah atau menyisipkan pesan dalam gangguan. Nah, ada jenis penanggulannya ya, yaitu melakukan signal hiding, terusnya melakukan enkripsi, ya. Terus yang kedua adalah mengamankan titik akses nikabel. Jadi kalau ancaman melibatkan titik akses adalah kita meletakkan beberapa akses point. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan namanya pengalokasian dari device tersebut dan menggunakan teknologi namanya 802.x yang dapat mencegah akses nakal dan jadi bisa membuat suatu interupsi atau pembatasan akses. Gitu. Yang ketiga adalah mengamankan menggunakan pengamanan tambahan seperti kita menggunakan enkripsi, ya kan, terusnya kita menggunakan namanya antivirus. Kalau seandainya ada beberapa device yang bisa melakukan seperti itu, ya kan, kita bisa aktifkan. Terusnya menonaktifkan penyiaran dedikasi, misalnya kalau kita bisa melakukan hidden SSID, nah itu bisa kita lakukan. Terusnya kita mematikan SSID yang tidak berguna, kadang-kadang beberapa device ada defaultnya dia SSID-nya aktif, nah kita bisa matikan. Terusnya kita bisa menggunakan sesuatu settingan yang default. Nah kalau udah default mungkin kita rubah, jangan setup secara default gitu ya. Setup default pertama kali boleh lakukan, tapi ketika sudah lakukan konfigurasi, baiknya kita rubah sesuai dengan apa yang kita mau. Ya. Terus angka terakhir kita bisa hanya mengizinkan beberapa komputer tertentu yang mengakses jaringan kita. Jadi kita bisa bikin akses namanya access restriction, ya kan, atau akses reservation berdasarkan MAC address ataupun IP address itu bisa dilakukan. Dalam pengamanan wireless nirkabel, kita bisa ada beberapa hal yang kita bisa lakukan dari di dalam router. Misalnya, contoh kita mengubah SSID. Jadi SSID itu adalah nama service set identifier. Jadi kalau namanya default kita bisa di hidden atau kita ubah lah seperti itu. Nah, SSID-nya kita bisa lakukan, kita disable kalau SSID-nya bentuknya broadcast. Jadi kan SSID itu kan secara default broadcasting ya. Nah, kita dengan hiding kita bisa lakukan hanya kita bisa typing SSID tersebut jadi satu private ya. Terusnya kita benar memanfaatkan namanya wireless encryption, MAC filtering ya. Nah, terus yang terakhir adalah, nah jangan lupa ini, kita merubah IP address-nya. Karena pasti IP address-nya kan disesuaikan dengan lokasi kita. Jangan kita membuat suatu lokasi, misalnya pemanfaatan IP address pakai model IP address-nya yang slash-nya. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa menelusuri lagi bagaimana penerapan pembelajaran jaringan komputer, bagaimana menerapkan pembatasan menggunakan subnetting ya, seperti itu. Nah, dalam wireless juga kita bisa menggunakan beberapa enkripsi. Jadi pemanfaatan namanya jenis WEP, WPA, WPA2. Nah, masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Nah, teman-teman bisa cari tahu mana yang lebih aman. Atau ada sekarang yang model kombinasi dari duanya. Ada beberapa wireless, saya lihat udah bisa mengkombinasikan beberapa jenis encryption. Nah, kalian bisa gunakan seperti ini. Dalam penggunaan wireless, kita mungkin tadi udah bicara tentang channeling semua, tapi kita juga lihat dari jenis kita lihat dari sisi wireless routernya juga. Ya. Nah, yang kita perlu lakukan adalah kita melihat siapa misalnya provider kita. Dia menggunakan port berapa, tipenya apa, username-nya apa, password-nya apa. Nah, kalau bisa berubah, kita lakukan berubah. Terusnya kita lihat dari brand routernya, bagaimana IP address-nya, sistem password-nya, nah itu bisa kita lakukan berubah. Jadi, kalau pertama kali kita mendapatkan wireless router, ya kan yang kita harus lihat adalah basic apa saja komposisinya, bagaimana mereka melakukan setupnya atau bagaimana secara manual booknya dulu lah kita lihat. Kalau emang ada default kita lakukan perubahan seperti itu. Itu adalah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Demikian akhir dari video mengenai keamanan jaringan wireless. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keamanan database dan keamanan jaringan wireless adalah tanggung jawab bersama.
Mari kita bersama-sama belajar dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data dan informasi penting. Terima kasih Binusian yang telah menyempatkan waktu untuk menonton Bionik hari ini. Semoga Anda mendapatkan inspirasi dan manfaat dari program hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan kembali episode-episode selanjutnya yang pasti lebih menarik dan informatif. Sampai jumpa!